Lamuka Bimahullah itu bahwa kemudian sekarang secara fikih hingga detik ini itu poligami dibolehkan. Alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4. Alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Semacam-macam. Tapi tidak adilnya fikih. Ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4 Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya memberikan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak, karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu, seorang Syiah itu sini sama. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada al-hikmah sia-sia. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi istrinya 9. Saya itu sudah entah berapa tulisan, saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi istrinya 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta. Dan itu saya tidak minta fee sama sekali, karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu, karena saya bisa baca kitab, punya banyak referensi. Dan nanti lewat itu sampai tahu. Fikih itu kan ada adilnya ya. Fikih di satu sisi muni al-hukmu ya duru ma'ilahi wujudan padam. Bahwa hukum itu bergantung alasannya wujudan padam. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi perang, berarti bersyarat sah nunggu perang. Itu orang-orang di fikih juga keberatan. Apa wayo ngenteni napa? Kalau alasannya peniru Nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia itu sama dengan apa? Nabi kondisinya sangat terdesak, juga kondisinya perang. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan, hanya karena elatnya tidak bersih, juga tidak adil. Bagaimanapun poligami itu sah di Sharihul Quran, Fankihu atau Balakum yang di sana. Masalah sulah-sulah. Kalau mulai saking halaman ini mungkin diwalik, nama 266. 266. Aku kemarin nama ya Bismillahirrahmanirrahim. Asma'u ummahatil mu'minin utawi iki bab nerangno nama-nama ummahatil mu'minin. Pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa ummahatul mu'minin utawi pira-pira ummahatul mu'minin. Ibu dari segenap seorang mukmin sajen. Alawati rupane ummahat. Tazawwajahunna ingkang nikahi hunna ing ummahat. Tazawwajahunna ingkang menikahi hunna ing ummahat sapa Rasulul Karim sapa Kanjeng Nabi Al-Karim. Hunna utawi ummahatul mukminin. Iku iku perempuan-perempuan utawa wadan-wadan sing bakal teko iki. Awalan As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ngantos wa akhiran As-Sayyidah Sofia bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Mangke kula waca insyaallah kula khatamaken. Jelas kula mukadimah ngaten. Menyangkut ummahatul mukminin bahwa Nabi itu cara bahasa sekarang berpoligami atau ta'addud zauj. Di faktanya Nabi itu punya istri yang beliau sampai meninggal itu 9. Yang digarwa Nabi itu sekitar 12, yang sampai Kanjeng Nabi kabundut itu 9. Makanya dalam istilah kitab-kitab antis iniswatin wafatul Mustafa. Jadi saat zaman Nabi meninggal, itu meninggalkan 9 apa? Istri.
Walhasil singkat cerita bahwa faktanya beliau itu poligami. Tapi kemudian karena ada pendangkalan-pendangkalan ilmiah juga di kalangan pesantren, di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga membayangkan istri Nabi itu 9 itu ya ayu-ayu terus menarik. Tapi lewat kitab ini nanti rahman yang umurnya itu tidak apa-apa. Untuk yang saya kesinten papa. Jadi Nabi itu mulai menikah poligami itu sekitar umurnya setelah 54. Setelah Nabi sendiri umur 54 yang dinikahi itu ada yang umurnya sekitar 4, ada yang umurnya sekitar. Paling di antara 9 itu yang kira-kira kena dirasakan itu 4. Yang termasuk Aisyah, Zainab, Sofia, terus Maria Al-Qibtiyah. Nanti lewat kitab ini sampai akan tahu betapa ada proses-proses sosial yang mengharuskan Nabi demikian. Misalnya yang lanang itu mati karena bela Nabi. Jadi fasorat faridatan wahidah, bahwa istrinya menjadi tunggal karena yang lanang mati bela sinten. Ada yang kayak kasus Suyuri Hamzah atau masih keluarganya Abi Sufyan. Dia suaminya ditekan oleh Abi Sufyan untuk tinggal di Mekah. Istrinya harus hijrah ke Madinah. Kalau kembali ke Mekah mesti dipaksa kafir lagi. Karena keluarga terhormat, kalau nggak dinikahi Nabi itu terus menjadi masalah. Itu terus fakta-fakta ini yang menjadikan sebetulnya itu wajar saja saat itu. Apalagi zaman itu zaman perang, bahwa keamanan perempuan itu benar-benar riskan ya, karena zamannya perang, sabotase, penculikan. Durian Ihora itu penculikan. Jadi zaman itu zaman perang, zaman penculikan dan sebagainya. Lamuka Bimahullah itu bahwa kemudian sekarang secara fikih. Secara fikih hingga detik ini itu poligami dibolehkan, alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4, alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Semacam-macam. Tapi tidak adilnya fikih. Ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4, Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya memberikan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak, karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu, seorang dia itu sini sama. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada al-hikmah Asia-Asia. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi istrinya 9. Saya itu sudah entah berapa tulisan, saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi istrinya 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta. Dan itu saya tidak minta fee sama sekali, karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu, karena saya bisa baca kitab, punya banyak referensi. Dan nanti lewat itu sampai tahu. Fikih itu kan ada adilnya ya. Fikih di satu sisi muni al-hukmu ya duru ma'ilahi wujudan kadang. Bahwa hukum itu bergantung alasannya, wujudan kadang. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi perang, berarti bersyarat sah nunggu perang. Itu orang-orang di fikih juga keberatan. Sampai wayo ngenteni nopo. Kalau alasannya peniru Nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia itu sama dengan apa? Nabi kondisinya sangat terdesak, juga kondisinya perang. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan, hanya karena elatnya tidak bersih, juga tidak adil. Bagaimanapun poligami itu sah di Sharihul Quran, Fangikum atau Balakum Indonesia. Masalah Rasulullah. Tapi selalu ada kelompok modernis Islam. Ya dimulai kayak Gus Dur, kayak tokoh-tokoh modern Islam sampai sekarang. Itu yang melawan poligami, termasuk di Mesir di mana-mana. Ya alasannya bahwa Nabi poligami setelah Khadijah meninggal. Dan dia kan Khadijah hidup, Nabi juga ada poligami. Sehingga memang ini masalah-masalah yang ulama sekali berapapun tidak bisa jawab. Ya memang tidak akan terjawab. Ya, yang bisa menjawab hanya nurani masing-masing. Jadi saya cukup mewakili seorang nabi, ya, mewakili seorang ulama dulu bahwa penjelasan sampai begini itu memang sensitif. Masalahnya itu terkait dengan seks. Seks itu kesannya jorok nafsu. Juga terkait bandingannya itu zina. Zina itu jorok. Hanya kalau berkali-kali dengar pengiran, ya Allah, kalau memang saya harus melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang banyak itu tidak pantas, kita sebagai ulama harus berani bertaruh. Contohnya begini ya, ulama itu kan rata-rata khusyuk, ya rata-rata.
Sehingga ngomong seks itu tabu. Ya ngomong kelamin perempuan juga tabu. Itu ya etika normal saja, apalagi itu orang Jawa ya, normal. Tapi sebetulnya kalau zaman Nabi sendiri ada hal-hal yang harus dijelaskan. Misalnya Nabi sampai ngendikan waktu itu 5 rufin sudah koton, wa imatatul adani torik sudah koton. Sampai Nabi ngendikan wa fi buti ahadikum sudah koton. Bahkan dalam alat kelamin istri kamu ngumpul istri kamu sudah koton. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa mendatangi syahwat urusan seks dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa lawadu ahadi haramin akana alaihi wisrun. Tapi kalau dia salah letak kan menjadi dosa. Sehingga zaman Nabi itu orang poligami itu tidak janggal. Karena perbandingan antara nikah dan zina itu kuat. Itu yang jenengin nikah itu aghadulil dasar wa ahsanulil farji. Ya ketika kena tradisi Asia Timur kayak Jawa kayak nikah itu diterangno sunah rasul, nikah itu nuruti syahwat. Tapi boleh turunan sing soleh. Itu ya baik, tapi sebetulnya tidak ke inti masalah. Sebenarnya nikah itu satu bentuk perlawanan terhadap perzinaan. Karena resmi dawuh Nabi jamba al-qadulil basar wa asanu apa? Nah, sekarang ketika posisi poligami terdesak begitu dikritik oleh Islam modernis oleh berbagai kelompok karena enggak mungkin orang adil sama istri kedua, ketiga. Oke, memang enggak mungkin orang adil. Walantas tadi wantadilu benan nisa walau harastum. Tapi pengkritik poligami yang gencar, yang semangat. Apa sesemangat itu saat mengkritik perzinahan? Apa sesemangat itu saat mengkritik kebijakan moral urusan asasi? Mereka itu bandit-bandit semua. Artinya cangkem ora iso ngritik zina, tapi iso ngritik nopo? Kita itu punya pengalaman banyak dalam hal ini. Hingga detik ini saya tidak berpoligami, saya menerangkan hasil. Saya punya pengalaman banyak. Saat orang membenci Gus Dur, membenci siapa lagi aja itu, siapa saja, saya tidak bela Gus Dur. Saya tarik. Apa frekuensi Anda membenci atau menjelek-jelekan Gus Dur itu sama dengan frekuensi Anda membenci pendeta atau membenci bajingan atau membenci orang jelek? Jangan-jangan orang yang lantang ngomong poligami itu enggak Islam ya apa-apa, enggak lantang saat ngomong pornografi, enggak lantang saat mengkritik perzinahan. Nah ini masalah. Sehingga ketika poligami itu orang soal tentang poligami. Memang banyak enggak adil kita fair, yang salah kaprah juga banyak kita fair. Tapi tak salah kaprah-kaprah barang yang secara syariat boleh, luwes jelas salah, nah kayak zina. Makanya saya kemarin belajar terus Musnadu Ahmad, itu termasuk ada hadis, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lidzalim anta dzalim. Bumi itu tidak akan berkah, juga kiamat tidak akan jadi. Sampai orang itu ada keberanian. Setiap bentuk kezaliman yang dikatakan apa? Kezaliman. Saya itu punya pengalaman buruk dalam hal ini. Tidak perlu saya ceritakan orangnya, tapi saya punya teman, seorang alim yang alim, tapi moralis. Kalau alim yang jujur. Moralis itu jujur itu benar tidak. Cara benar jujur. Nutupan. Beliau termasuk senang misalnya nggak ada data-data kasar orang zalim. Kita akan masih ingat dulu era Harmoko itu misalnya wanita WTS dianggap wanita apa? Harapan. Supaya tidak menaruh perasaan WTS. Hingga semua bentuk kezaliman itu dibahasakan halus supaya tidak menaruh. Dan itu perasaan orang Jawa berdalil utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sehingga bentuk kezaliman biasanya diperhalus. Kalau saya ada pendapat. Mungkin karena kita ditegur kiai atau tokoh, mungkin kita tidak seliar orang awam. Artinya ya kita cukup terkendali karena kita tokoh. Tapi sebenarnya saya senang. Andai kan misalnya yang desa orang tukang zina disebut lonte, wong lanang nakal disebut hidung apa? Gila. Kenapa? Karena kalau sudah kezaliman tidak dibahasakan jorok, sementara poligami di soal jelek, itu nanti lama-lama ini berkembang. Makanya ketika Nabi, bumi itu sudah ada berkah. Hina la yuqala lil zalim antas. Coba kita mikir ya, misalnya saya ulama, sampean semua kiai. Kita ini tidak punya tangan banyak, juga tidak punya kekuatan banyak. Untuk mentabukan zina itu kita tidak kekuatan banyak. Paling sing seneng kita sudah orang-orang yang tidak zina. Ya toh, sing seneng kiai wong-wong sing anti zina. Lalu keantian zina sampai ke masyarakat luas, termasuk wong sing ra salat, termasuk wong sing Islami mualaf. Itu lewat bahasa-bahasa
sing sangkartis, bahasa-bahasa kasar dari masyarakat. Anakmu lonte ora pantes dadi tanggaku. Kowe lonte ora pantes. Lewat bahasa-bahasa kasar yang berkembang di masyarakat ini, tetap ikut andil mencemarkan zina, ikut andil mentabukan zina. Amit-amit jadi mantune wong iku di SMA ini. Ini kita belum bicara tobat ya, bicara betapa saat kita sukut anil maksiat, itu lebih parah. Paham ya? Ini kita belum bicara tobat, tetap punya hak tobat. Itu harus sadar, kita tidak punya tangan banyak, tidak punya kekuatan banyak. Sehingga kalau kezaliman itu di masyarakat diperhalus, bahasanya, itu lama-lama kan menjadi dia. Saya punya pengalaman buruk dan punya pengalaman baik dalam ini. Daerah saya itu karena daerah santri. Itu misalnya ada bahasa, wong ora iso maca apa bidaan elek. Jika cilik rawani sunat, orang iso maca napa? Tidak. Akhirnya ada tradisi wong anak ora salat lah maca bid'ah. Mergo kuwatir nak sunat dicendek kancane ora iso maca napa? Tidak. Karena pemerintah akan kasar. Wong narukan ora iso maca bid'ah, wong sedan ora iso maca. Lah ternyata bahasa kasar ini membantu berkembangnya napa tarikh saya. Begitu juga mereka tidak mau mantu orang yang terkenal ini Batam jadi apa gitu. Atau di Jakarta dan ya. Sehingga menjadi tradisi masyarakat minimal tidak mantu lonte. Nah, bahasa-bahasa ini harus kita jaga. Meskipun kita sebagai ulama tidak ikut sekasar itu ya. Kita sebagai ulama tentu punya etika. Tidak ikut ke sekasar itu. Tapi kamu tidak boleh membunuh bahasa kasar ini. Karena bahasa kasar ini penting untuk melawan kemungkaran. Sehingga Allah sendiri pakai bahasa itu. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Wasa'an apa? Zina itu fahisha. Jelek banget. Wasa'at tabila. Dan satu metode yang sangat buruk. Nah ini penting kalau aturakan teman. Sehingga kita nanti cukup punya energi. Ketika masyarakat terlatih untuk mentabukan barang yang tabu. Dan mentakralkan barang yang sakral. Ini posisi ulama atau syariat itu enak. Daripada semuanya sopan, kemudian yang tabu diam-diam terangkat menjadi tidak begitu. Ini malah apa? Nanti ke depan kita apa? Makanya ketika Nabi la tabu musa'ahat la yuqala fil ardi lizalim anbat. Sebagian hadis mengatakan barokatul ardi itu akan dicabut kalau orang tidak punya keberanian mengatakan yang zalim. Nah, ini penting kalau aturakan. Coba sekarang frekuensinya. Orang nggak zina di Indonesia. Bagi mereka yang sudah ngaji tentu karena ngajinya, karena kiainya. Tapi yang ngaji itu kan sudah orang-orang yang anti zina. Di masyarakat yang tidak sholat, misalnya di Rabangan, masyarakat yang tidak kenal agama. Mereka ada zina itu mesti hamil. Mesti disebut lonte, mesti disebut purakan, dan sebagainya. Dan itu menolong syariat. Bahasa-bahasa ini masih menolong apa? Syariat. Karena intinya sama-sama anti. Ini perlu kuraturakan. Kiai-kiai Jawa itu masyarakat Jawa itu punya tradisi berlebihan cara mengatakan bilhikmati wal mau'izatil hasanah. Sehingga ada kulil haqqo walau kana apa? Murah. Sehingga kebenaran itu sudah dikatakan oleh kana apa? Ini kalau kita belum bicara tobat itu ada babnya sendiri tentang potensi tobat. Lewat penjelasan ini kalau aturakan bahwa masalah poligami itu supaya mudah kita pahami. Tidak usah detail-detail tentang al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wajan. Bandingkan itu dengan berzina. Bahwa syariat itu melawan apa? Berzina. Sama seperti kita dagang di pasar. Mungkin kita syubhat karena transaksi kita ilegal atau nipu atau apa. Coba bandingkan dengan pencuri. Paham ya? Kita jabat mungkin korupsi, mungkin syubhat. Kiai-kiai pejabat mungkin rawan korupsi, rawan syubhat. Bandingkan kalau yang mimpin negara itu malah orang yang nggak mampu agama. Gak terima korupsi, ideologi ini dilek komunis buat itu soal karuan. Gendut-gendutnya kiai paling banter doyan duit. Gendut-gendutnya ideologi, para pakar ideologi, bisa haluan ideologi negara yang dirubah. Mendingan kiai-kiai tokoh-tokoh agama itu berketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kalau orang-orang nggak ambil agama, yang didewakan demokrasi, yang didewakan kebebasan, nanti demokrasi dan kebebasan itu yang jadi agama tersendiri, menggusur pentingnya agama. Paham gitu, penting itu, Pak. Tapi sama ada takut. Berarti Gus Pak FP ekstrim ora krono ngalim ini. Ekstrim saya itu dari satu percaturan ilmiah, jadi bukan karena saya garis keras itu.
Ekstrimnya itu karena saking banyaknya ilmu, cerita-cerita begitu terus kita punya pilihan. Makanya saya itu modern, tapi dalam banyak hal saya itu ekstrim. Termasuk perdebatan saya sama seorang alim itu saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada penghalusan bahasa-bahasa kezaliman. Maling disebut maling, lonte disebut lonte. Itu menolong syariat. Karena bahasa ini menolong apa? Syariat. Karena masih mentabukan barang yang tak. Meskipun kita sebagai ulama tentu ya menuntun tobat, yang memberi motivasi bahwa peluang tobat masih ada. Tentu itu tidak pasti, itu juga kewajiban ulama. Tapi kewajiban ulama itu sekaligus, itu yang dolim dikatakan dolim. Indah bukan apa, sudah tahu asal apa. Meskipun ya bahasa ulama juga ya kuliah ibadah lagi nak surfu ala anfusim latak nakun apa merahmati. Paham ini kita fair, kita punya bahasa fahidah wa makta, tapi juga punya bahasa wa anibu ya rabbikum apa wasmu. Ayo tetap kembali ke Tuhan. Ya, dua bahasa ini harus bareng. Jangan kemudian karena kita berharap tobatnya, kita berlunak ria sama ini. Sampai pentabuhan barang tabu. Firman. Ya, ini fatal. Kalau Islam sudah begitu, itu fatal. Makanya ini harus dipelajari lagi. Makanya nanti saya baca lagi di depan, kenapa kejadiannya begitu. Itu tadi dulu di era Nabi, yang namanya zina itu dipertentang, yang namanya nikah itu dipertentangkan dengan zina. Faham ya? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil soalnya jenis zina juga berarti. Bahkan ada hadis yang lebih tabu dari itu, cara perasaan dia jauh lebih tabu dari itu. Mana hadis ini kan orang siap kerumunan, dia jauh siap kerumunan. Kau nak dong itu lihat kok tertarik. 6 bulan aku beli baju, masih rasanya betul banyak setengah kali. Lalu sampai saking betapa syariatnya Nabi rasional. Kau nak orang mangan pizza, salah contoh mungkin nilainya saya ketahui. Kau kepengen nilai, kau mulai mangan jagung botelo warak itu tetap membunuh soalnya. Kau orang ayu tertarik, kau nengok aku butuh panjang lah, itu sabar tetap membunuh. Lalunya itu penting. Dua ya gitu, kau neng dalan rawong di 100 juta, iso marung mangan sate kelatak nanti warak. Itu mungkin kalau kamu sama sekali tidak punya uang, tomak kamu berlebihan. Coba kamu punya uang 100.000. Mesti pikiran kamu kono duit 1 juta, nyata tidak saya ketahui, aku 100.000, tidak saya ketahui. Orang sufi kan ngoten. Wong digabah 3 ton mangan ya sak piring, sing dirong piring mangan ya sak piring. Tapi tidak boleh sama sekali tidak boleh karena tidak bisa untuk melawan ketomaan karena sama sekali itu tidak. Paham ya, benar dikit. Dibujuk panjang ya ono gunane, duit tak datang ya ono gunane. Wah. Termasuk di rumah Mustafa barang ono gunane. Jadi ana wong ki pengaruh akeh ape to Mustafa. Iya itu digubunur Mustafa, gubunur apa? Mustafa. Itu sampai Nabi itu detail sekali. Idza a'jabat ka imra'atan ukhra fa'ti ahlak. Sebagian riwayat farji siraran ila ahli. Saking itu tadi. Saking Nabi itu rasional sekali bahwa yang melawan zina adalah yang sejenis dengan zina itu sama-sama menikmati kenikmatan biologi. Kalau zina asik karena seks, kita nikah juga asik karena seks. Sampai Nabi jawab, kiai Jawa saja nggak berani pidato gitu. Wa asalul farsi. Tidak pidato diperharus. Nikah nampun nuruti nafsu nggih, nyati atas turunan soalnya tenang sal nikah nuruti nafsu. Berasal sini kalau untuk empotan juga gelap. Wah saya ngapek nak orang kau suci. Oh cara gula harus. Kakan bahasa dua sih. Nabinya dewi akhir redaksi ini abang beli basar asal. Cara arti terjemahannya bergak jelalatan juga sih. Abang beli basar terjemahan bebasnya bergak jelalatan. Tapi ajaran itu, ajaran yang jujur, nak melang ajaran moral itu, repot kan. Dia jujur dan punah. Karek sekarang langka, kayak pulau ini sekarang. Menang ke moralis, itu paru-paru menangan. Menangan tuh, lagi teko sopan, terus citrane apa? Gak ngalim ya citrane apa? Ngalim terkenal uraan mata. Untuk yang jujur ya kelar, gak puai wa Allah, gak puate. Kulan adu ngombe pengiran nonton, Gusti kula siap jadi tumbal wong alim sing jujur. Buan ya iku ra payulah, buan ane mati. Dia sing suka sing lari pidato mangan tak piring, kula ora lari cepak mangan apa? Sing salam sampe akeh ya paling marung mun tak 50.000, lha aku dhek ora akeh marung entek 50. Doa.
Ini penting kalau terangkan ya, karena itu kita harus terlatih. Eling-eling hadis yang Musnad Ahmad tadi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lizalim antas. Intinya Islam itu mendukung sekali semua kejelekan harus dibahasakan jelek. Kemungkaran harus dibahasakan mungkar. Jadi kita di Indonesia sebenarnya sudah tertolong saat masyarakat mengatakan maling, mengatakan ronde, mengatakan hidung belang dengan bahasa-bahasa jorok itu syariat itu tertolong. Paham ya? Karena tangan-tangan kiai kan ya tidak banyak, pengaruh kiai juga tidak banyak. Bagaimana bahasa-bahasa ini juga ikut ikut menjorokkan zina, paham ya? Ikut mengimajinkan bahwa zina benar-benar dosa. Dan ini kita tertolong, kita secara syariat apa? Kemarin yang Jawa wong ra salat lah nek zina tetep keberatan, paham ya? Yo udah cilik-cilik tak rumah udah jadi lonte mbok itu keberatan. Masih ra salat lah itu tetap begitu kan? Dan itu tertolong kita sebagai syariat apa? Ayo kula nu nembe niku. Nembe seneng sinau hadis-hadis yang bagaimana Nabi itu menvonis atau menghukumi sebuah fenomena sosial. Ternyata pilihannya Nabi kayak Quran itu yang bisa dibacakan seorang. Misalnya Quran menghukumi zina itu wala taqrabuzina innahu kana fahsyatan wa sa'a. Untuk bahasa orang yang makan serampangan, innalladzina yaquluna amwala yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa. Mangan geni wong kok doyan dunyane wong yatim mana bu. Doyan riba istilah Quran wala. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal sing doyan riba kok wong kesurupan. Kok wong kelebon setan, kok wong kelebon jin. Warnya bahasanya kasar terus pilihan Quran untuk hal-hal yang harus dikasari. Kasar. Wong disangkal ladzi yatakhabbatu syaitanu minal sama kok wong kesurupan. Paham ya? Untuk orang yang apa itu mesti begitu. Nah, dengan tradisi ini kita tertolong. Kita di Jawa ini tertolong. Di Indonesia, di Asia Timur tertolong. Karena masih bahasa-bahasa jorok untuk hal yang jorok itu masih kuat. Sehingga penghalusan bahasa yang disyariatkan sebagian aliran alasannya bil hikmati wal mizajil hasanah itu tidak sependapat. Bahasa itu hanya terpakai saat kita memotivasi untuk tobat. Yaitu hikmah itu kita pakai saat kita memotivasi untuk apa? Di luar itu enggak, yang di luar harus dikatakan apa? Perilaku kezaliman terutama. Paham? Ini penting kulaturakan karena itu tadi. Nanti kalau kita terlatih bahwa poligami berbanding sama dengan zina, itu nanti sampai tidak kaget dengan logika-logika poligami. Itu tadi saya katakan, orang-orang Islam modern yang mengkritik poligami secara gencar, apa segencar itu mereka mengkritik berzina? Orang-orang gencar mengkritik Gus Dur, mengkritik Kiai, apa segencar itu? Mengkritik pendeta, mengkritik orang-orang yang enggak benar. Lalu kalau sedikit dikritik uang rasusah, mesti uang drengki. Jadi kalau rasusah, mereka hobi, uang kritik ya hobi. Jadi kadang udah di penggawaian. Jadi dampak rumah ada bento. Dampak rumah ada apa? Gue yang urusannya apa? Nah, lewat mukaddimah ini tadi, lewat dasar ilmu ini. Dan itu saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Lewat dasar ini nanti sampean saya bacakan urut. Ya, itu tadi nggak ada di kitab ini, tapi nanti sampean dengan logika itu terus nggak gampang. Ya, saya sekarang baru senang belajar Musnad Ahmad itu detail sekali Nabi ngelawan kezaliman itu detail sekali. Sampai barang-barang sepele itu kalau Nabi ngelawan, kalau itu kemungkaran itu detail sekali. Misalnya ada orang hanya gasap atau mengambil selimut. Selimut itu kan barang sepele, apalagi saat perang besar, ghanimahnya itu onta, kuda. Selimut itu barang sepele. Dan Nabi ngendikan man husana falaysa minna, siapa yang menipu enggak termasuk golonganku. Sampai ada wa maka nali nabiyyin ayyahun wa may yaqulul ya'ti bima qalla yaumal. Ya, itu asbab nuzulnya hanya ada seorang iseng nyolong selimut. Dalam perang besar, ghanimah besar nyolong selimut kok nyolong sarung. Ghanimah iku mulai onto jaran wong wedok terima selimut tak mesti barang apa? Tapi karena ketegasan Nabi supaya kemungkaran tetap mungkar itu sampai marah Nabi marah sampai jadi asbab nuzul wa may yaqulul ya'ti bima qalla apa? Menyangkut bunuh diri juga gitu, Nabi ekstrim. Siapa yang bunuh diri, maka alat yang dipakai bunuh diri akan menghunjam-hunjam ke dia sampai ila yaumil qiyamah, sampai di akhirat.
Fa in kana bi hadidatin fa hadidatu tutanu fi batnihi ila yaumil qiyamah. Fa in kana bi sayfin fa sayfi ta'anu. Kalau pakai benda tajam maka benda tajam itu akan ditusuk-tusukkan ke perutnya sampai kiamat. Jika Nabi kalau membacakan kemungkaran ya kayak khas bahasa Quran itu. Misalnya Nabi ngendikan salah satu la yukallimuhum wa yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 kelompok yang Allah enggak berkenan melihat, apalagi ngomong ngendikan. Allah gak keduga, delok ora gelem ngomong ora gelem. Sopo iku wong sing khianat, wong sing ya sehat kayak bahasa Quran. Quran itu kalau sudah benci satu perilaku istilahnya ya la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim. Enggak mau ngendikan, juga enggak mau ngomong. Soale wong Jawa nek gak keduga mesti emah, krungu suarane apa? Emah. Nah itu penting. Ekstremitas untuk melawan zaliman itu penting supaya menjaga stabilitas syariat. Ini tidak boleh dibunuh oleh orang-orang yang tidak moralis, dihikmati moralidatil. Sama takut. Ya itu tadi, kita harus pinter-pinteran meletakkan. Jangan-jangan yang mengatakan berhikmah roh dalilnya bergumul juga, sehingga dia milah dil. Aku sakit, tahu saya ngajar itu terberubah. Mereka milah kita, ya korban tidak tahu barang itu kan. Boleh, jadi tak wajah pun. Mulai awal malih. Jadi sekarang mulai pertama. Awalan al-hikmah at-ta'limiyah. Kenapa terjadi poligami? Awalan al-hikmah at-ta'limiyah itu ada unsur pembelajaran. At-ta'limiyah itu unsur pembelajaran. Lakot kana teman-teman ono apa al-ghayatul asasiyah? Apa dasar apa kepuncaan dasar? Apa al-ghayatu puncak al-asasiyah itu kang puncak asasiyah. Minta adu di dua jabir rasul. Saking wilangane pira-pira garwane Nabi, iya tapi jubiti muallamatin. Iya tawi ikilah al-ghayatul asasiyah, ku takri jubiti muallamatin. Iku ngetokno pira-pira dasar pengetahuan, dasar keilmian din nisa, kedhe pira-pira wong akeh. Yu'allimuna gunna al-ahkam syariah. Mulang sapa Nabi gunna ing ikilah nisa al-ahkam syariah ing pira-pira hukum syariah. Panisa mongko tikra-kra wadon nafsi bil mustamil iku separuh sangka kelompok masyarakat. Waktu surito kali teman-teman sin fardona lihina ing atas kenisa minata kali disangi pira-pira kemukallafan hukum-hukum takalif apa ma perkara frida kang diwajibna apa ma ala rijal ing atas pira-pira umat. Asede ngaten iki. Meniki kefuat sing bidani. Misalnya menyangkut haid itu tiap perempuan itu beda-beda. Andai kan Nabi istrinya hanya satu, itu cara menjelaskan haid itu tidak bisa. Misalnya istrinya Nabi hanya Aisyah, yang haidnya hanya 6 hari. Terus Nabi darani haid itu mau 6 dino. Kan salah, ternyata ada yang haid 7 hari, ada yang haid 9. Dengan banyaknya istri ini kemudian banyak ahkam yang terkait perempuan. Variannya bisa diketahui, ya. Variannya atau jumlah anwaknya bisa apa? Diketahui. Misalnya jangan bayangkan poligami dulu itu kayak sekarang. Yang harus dilakukan Nabi tentu banyak. Perempuan itu punya hukum yang terkait sholat saja kayak itu, auratnya kayak itu, tentang haid kayak itu, tentang nifas kayak. Dan itu butuh istiqra, butuh survei. Survei itu menurut teori polling modern sekali, itu butuh banyak sampel. Nggak bisa survei dengan satu sampel. Nggak bisa satu keputusan survei berdasar satu contoh. Paham ya? Jadi survei harus banyak sampel. Padahal Nabi butuh menentukan tentang kadar haid, banyaknya haid, kadar nifas, banyaknya. Dan itu dibutuhkan banyak sumber. Nah banyak sumber ini karena terkait perempuan kan nggak mungkin kifat apa bojone wong, tapi ya ayo cemburu. Mosok wae wis-wis di dalan-dalan dicegat kiai. Nggak mungkin. Paling mungkin saat itu karena belum dibakukan tentu dengan istrinya sendiri. Paham? Dan itu Nabi berhasil setelah era istrinya Nabi, kalau ada orang tanya tentang detailnya tatahur sesuci itu ya takut Aisyah. Termasuk menyangkut al-ahkam asyariyah yang tidak baku. Itu sampai detail loh Nabi misalnya perempuan Ansor tanya, ya Rasulullah kalau sakit kayak apa? Ya Nabi jawab, ya sudah kalau ingkot adam ya kamu bersihkan. Cara bersihkannya bagaimana ya Rasulullah? Khudi farsatan fadoi fikada wakada. Itu detail sekali. Karena bagaimanapun ya sudah kamu ngambil kapas kemudian letakkan di sini. Perempuan itu kan bagaimanapun nyawa tak malu.
Akhirnya dari ngendikane Aisyah, perempuan itu saya tarik, saya bawa ke kamar, kemudian saya yang menjelaskan. Artinya memang ada masalah hukum perempuan yang nggak mungkin dijelaskan bahkan oleh Nabi, paham ya? Bahkan oleh. Akhirnya saat itu Nabi didampingi Aisyah, terus perempuan itu ditarik, kemudian yang menjelaskan itu. Nah, tidak kuat kan hukum jadi gak perlu ayo. Kan orang buat undang-undang, tinggal meneruskan. Tapi tak terinspirasi gaji. Aura salah. Aku ngasih jujur, wong jujur ora perlu mikir akibat. Lah wong edit kan senengane kok nangene dadine. Wong jujur ora perlu mikir napa? Akibat. Mudah-mudahan ora perlu mikir akibat. Ora masuk akal itu gawe undang. Nah, udah mikir akibat maling gak halal. Kok arah maling malah ramangan piye? Udah mikir akibat. Itu maling sah. Kok arah maling wong ora. Nah. Udah mikir akibat kok lonte oleh. Ngono arah ramangan malah piye ya. Omongane kok iku. Wah, mata Allah. Udah ngerasa mikir apa? Akibat. Amin. Wakat kanan teman-teman ana sapa al-kasirah. Sapa apa peristiwa akeh min dunasane nisa ya stahina iku padha isin sapa nisa min soalin nabi saking takok kanjeng nabi anbitil umur asyariyah saking sekelompok ya pira-pira urusan syariah wa qasatul muta'alliqati fi barang sing kegalitan dina kelawan nisa. Ambil kait bagi hukum nifas. Wan nifas lan nifas. Janabah hukum Islam ini kalau terangkan ya. Haid itu kan variannya banyak. Sehingga Imam Syafi'i mawon niku mutusno sausé rabi papat. Iwe cek takok wong ning dalan-dalan. Imam Syafi'i iki iki kuat lho. Iku dhisik surveinya iku anggere wong ditakoki. Sampai akhirnya mutusno aqalul haid lahza wa aksaruhu napa komsata antara napa? Ya. Suwali itu situ napa? Situ ya. Niku riyen liwat ikrok tenan. Ngerti golipe berapa, aksarnya berapa. Wah, bareng wis ngerti golipe aksar, variane macam-macam. Ono sing ahmar ambek aswad. Iku luwih aqua timbang ahmar. Wah, ini ora sekedar juga hari, tapi kekuatan warna dah. Saiki kok iki kuat wis tompo maten. Piye takok tenan. Takok tenan, bahkan Imam Syafi'i yo delok tenan, ning bojone delok tenan. Nah iki aqua iki luwih gak, nah iki aqua kok wis mutada mumayyiza berarti sing dinggo adat. Bahkan nek sing dinggo adat itu ora usah ngenteni 15 dino. Artinya misalnya 6 dino iku haid kok liyane jaga istihadah gak usah ngenteni napa? Aksarul napa? Haid. Wah itu dulu jangan mencari dan survei butuh sampel. Saiki wis jadi keputusan. Terus menyangkut hadis janabah. Hadis janabah itu ada periode. Ini rumah nonton. Ada periode innamal ma'u minal ma'. Jadi hadis janabah wajib itu kalau sampai sama-sama inzal. Dulu periode awal Islam ada seorang sahabat membuli istrinya. Ketika membuli Nabi rawuh. Akhirnya kan tidak jadi. Ajal nakah. Takjil itu artinya tidak jadi inzal, tidak jadi orgasme. Dari Nabi, ya sudah. Ya hanya orang itu tadi, fasolah walam yaksil. Ya sholat tidak mandi. Terus sampai ada periode di mana hukum innamal ma'u minal ma' dimansuh. Untuk wajib jinabah, wajib adus, idzal taqal khitanani faqad wajibal. Jadi hasil inzal di orang ketika taqal yang pun wajib adus. Itu kan butuh satu periode real. Dan itu yang bisa menjelaskan ada orang-orang yang bersentuhan dengan dunia Nabi, dunia keluarga. Karena dunia senggama suami istri tentu hanya keluarga yang tahu. Paham ya? Dan itu andekan Nabi Darwani Dabanya itu tidak bisa. Dan itu harus diputuskan lewat sejarah real. Karena sumber Islam adalah aqwalun Nabi wa af'alun Nabi. Af'alun Nabi yang terkait keluarga tentu yang tahu hanya istrinya. Termasuk masalah sosial, masalah psikologi. Misalnya Nabi loro piye di rumah ning ndi. Nabi nate pas loro pas giliran ning sauda. Sauda gendut endek muslim loro. Pas loro pas giliran ning sauda. Nabi profesional ning sauda. Tapi besarnya ada meriah. Wah, loro pas giliran bojo ndek bunder. Malah meriah. Ini besarnya.
Akhirnya tahu saya perasaan. Yo wis aja kurang Aisyah. Jadi mestinya Nabi kabudutnya yang tahu kan. Akhirnya tahu diri tambah meriang. Mulane ning tarik-tarik Pak Azina Ayyumarrodo fi baiti napa Aisyah. Ketika Nabi gerah minta izin istri-istrinya di rumah ning Aisyah kan Basariyah. Insyaallah di rumah kok ngelak pusing. Tapi itu akan tertanam dalam syariat bahwa wajib gilir itu profesional nanti gilir. Paham ya? Meskipun gilir secara profesional gak ngurangi kadar psikologis. Para kok ngelak itu meriah. Mana gue butuh duit, orang di repress meriah. Butuh duit, ada terakhir itu nabo. Ya tawakal yang meriah itu tetap nabo. Kaya nabi ku yang ngakoni wajib syariat gilir. Tapi pas loro di rumah saudara tetap nabo. Meriah, malah parah. Akhirnya saudara yang tahu diri, jempol buat nabo-nabo di rumah tengah. Akhirnya di rumah tengah. Loh itu mesra sekali. Sama lihat di hadis Nabi itu ketika mau kabundut. Fawa doa roh sahu ala fakhidiyah. Makanya Aisyah kalau bangga, saya ada istri paling dicintai Nabi. Wa innahu la yunzalul wahyu wa rasulillah ala fakhidiyah. Gitu hadis itu kan kuasa ya. Seringkali wahyu datang dan kepala Rasulullah ala fakhidiyah. Nabi sesarinan yang kupu-kupu. Coba kalau begitu yang mau coba madun kiki murana. Nabi kok begitu. Kesannya itu sesuatu yang urusan seks biologis. Coba kamu bandingkan dengan perzinahan. Malah wong liya kongkoi-kongkoi mbek bojone wong ning Bali ambek WTS mbek lonte. Makanya kula nate nerangno ateisme. Saat non kesalehan tuh nikmati kemungkaran. Misalnya wong ra saleh keselingkuh mbek WTS, wong ra saleh do mandi ning gone Bali mesra. Kenapa kita sing saleh kah? Salah mentukaran di bojo. Lha kan akhire wong saleh karena dundul, sing wong dolim mesra. Sing wong saleh ra tau mesra. Sehingga kamu baca hadis Nabi kayak itu bahwa orang saleh harus menang dalam semua sisi hidup. Termasuk orang saleh harus lebih mesra dibanding wong dolim. Kalau orang dolim bisa mesra mbek lontene mbek wile, kenapa Mas ben ra iso mesra? Kenapa lu ben ra iso mesra? Lho kalau sering cerita lah sama bojo kula seneng ane njek dolan, kok ada ben ajak dolan tak turuti. Sing ora oleh njek mimpin. Kula sering disoal mbek ning sarang. Terus masa istri jangan sering mbek siki dia, kenapa? Haram no. Benengane iki sing bumi jeneng aku. Bukan. Kula lu paling arogan menyangkut macam. Ya saya itu tidak mau kalau orang soleh itu kalah nyaman dengan orang dolim. Kita itu sederhana, Mas. Cara kula oleh kok misalnya istri para kiai di kelompok senam Eropa kula antos. Yang nggak boleh kan dilihat orang lelaki kan. Dari asal hukum yang nggak boleh kan nggak senangnya. Nazarul asna sis. Nak mari bantah gue. Lalu coba tengah akhir kabudutin Nabi itu mesra sekali. Fawa doa tahu Allah. Fakir. Terus Nabi memberi isyarat bahwa minta siwakan. Ya toh gitu, sama tak mungkin nanti ireng. Nabi minta apa? Siwakan. Ketika diaturi Aisyah siwakan, itu siwaknya itu kasar. Terus fa'asaro, Nabi memberi isyarat bahwa saya harus mengunyah siwak itu dulu. Enggak Aisyah terus dikunyah. Sambil dijur dikunyah. Terus faktakan Nabi, fakana asaruri riki. Aisyah sangat banyak. Sebab itu siwakan terakhir Nabi adalah mengunyah ludah saya. Untuk betapa mesranya secara bahasa Nabi sangat apa? Dan itu kalau kamu lihat dari segi biologis mungkin kamu jangan loh Nabi kok begitu. Tapi kalau kamu bandingkan ke wong soleh rangan ngenes juga di Bali di film ayo. Nanti dari wong soleh ngenes sampai wong soleh rangan ngenes. Lagi berdiri. Mila tidur. Itu sampai detail begitu. Akhwalnya Nabi itu di semua tarikh dan itu mujma'al ada Israiliyat juga ada hadis maudhu. Peristiwa Nabi terakhir pakai siwakan yang ada asaru riki Aisyah. Aku wong soleh zaman akhir kok mesra mbek bojo, urip wis numpang wis lirik-lirik. Senengane lapor ki ini tukaran sing wedok.
Hati-hati kene standar. Kabar dong, aku tau ngalam. Olah itu ramutu. Wah, nak biar paling ramutu. Senengane kok ngono bodo. Pak rukun pas ketuane, nyampe mate rukun. Bang, jadi ini umur termasuk masalah hukum. Kayak dulu itu orang puasa itu ngiranya sakral. Orang kalau puasa itu identik dengan ibadah terus menjauhi istri. Akhirnya ya itu terpecahkan. Ya, terpecahkan saat Aisyah cerita Qobbalani Rasulullah wa huwa sohih. Nabi biasa pas foto ngambung aku wa napa. Hanya pakai memutuskan al-qiblah la tusilus sauma. Itu nanti kan tidak ada peristiwa keluarga sini kan nggak diketahui kayak apa hukumnya mencium istri sinat saumi. Tapi ketika Aisyah menikah Qobbalani Rasulullah wa huwa sohih, ya sudah terpecahkan kok. Termasuk mandi janabah. Mandi janabah itu dulu orang ribet harus pakai apa? Ternyata Rasulullah mandi fi jirbin wahidin ma'i. Akhirnya di PKB dibangun kita berhusli fi jirbin wahid. Enggak boleh satu wadah itu sudah cukup untuk mandi orang berdua. Akhirnya cara mandi janabah gimana? Sampai di muqaddami ra'sihi. Nah, sudah akhirnya dijelaskan kalau mandi janabah itu dari pucuk rambut sampai pucuk kuku. Ya kan dekat Aisyah siapa cerita? Masa santri roh hadis janabah kan? Akhirnya betapa pentingnya seorang istri untuk al-ahkam asyariyah yang terkait khas-khasnya perempuan. Lah anak pancen poligami sebabnya ngono, berarti saya ini kan ora oleh mergo iku konangan hukum-hukum iku seru. Nak mumpama mergo ngono. Muga-muga ya mau poligami halal dibanding ini. Iya, ngono wae iki gampang. Iku luwih gak bulat, luwih gak apa? Ayo repot iki. Ane bener pengacarane Syekh Puji. Dari alasannya, kalau Kak Seto ngurus hak anak-anak di jalan nggak pernah diurus, mentang-mentang orang kaya ingin ngurus baik. Nak ngurus anak jalanan ngapa milih sing bojone Syekh Puji, malah buruk tak-takan. Anak apa? Semarang truk digandengi kereta ra cukup. Ora ana sing enak aja karena saya kaya banyak yang ingin ngurus. Akhirnya dong berhenti mereka cinta yang mana itu. Karena kalau ada dikritik uang ya biasa. Makanya harus selebriti. Mungkin orang dikritik. Orang kagum dikritik gopo. Dikritik mereka kan. Lah Kak Seto kenapa tidak semangat ngurus anak-anak jalanan? Padahal beliau ketua Komnas HAM anak. Ini diurus bojone saya. Makanya dia populer. Kadang ya bener, dia ngomong anak-anak makanya kalau dia ngarogan jujur. Ya, larinya ya baik, ngurus bojone saya puji ya baik. Tapi harus juga balik itu. Anak-anak jalan juga harus apa? Ya, Mia ini berjadi Romanto ya gelem, roket gelem adil. Yang kecil setengah juga, kita marah adil. Ayo kudu gelem, ora enak terus. Paham? Jadi ini dari logika ini sampai Anda tahu bahwa dari awal tuh nikah itu dibenturkan tuh diperbandingkan dengan Lah anak nikah bandingno etika ya ora karu-karuan. Apa iso nek bojone papat adil. Engko nang milih sing enom, sing kuat diterlantar. Wasre mesti-mesti wong tenan. Jadi ora sang mun nang milih sing enom ninggalo sing tuwa. Agar wong iki normal ya mesti modele ngono iku. Ini kan basaria sekali, itu basaria. Kewajiban, tapi psikologi tidak bisa dilawan. Kan walan tastati, wantak dilu, benan. Nisa, walau harus itu, meskipun harus itu tidak bisa. Kalau perasaan itu tidak bisa menipu. Tetap kamu milih yang paling adil. Meskipun agama wajibkan, wajib di. Nabi tetap meriang, meski lupa nih saudara, tetap meriang. Awak Laura di rumah teman gue tuh, waduh. Apa kerungu bu, rata-rata. Ya, kak kamil head kalau jenis berapa hukumnya? Kayak tuan nifas. Kok nifas saya kira uang tanut. Agak nifas tidak dino, uang tanut tak. Dan zaman itu wal jinabah, arti jinabah ada roto, ting roto. Nara garwani kanjeng.
Wal umur al-jawziyah urusan bojo wa wiriya minal ahkam. Wakat kanat hale teman-teman ana sapa almar'atu wong wadon. Iku tuwa iku menangno sapa mar'ah. Saya ing rasa isine mar'ah. Sinama diridu nalikane kepengin sapa mar'ah antas Allah Rasul al-Karim anta dihadil. Tentu saja wong wedok itu senajan to menangi Kanjeng Nabi tentu malu kalau takok hal-hal sing berkait perempuan. Kayak kasusnya tadi, perempuan Ansor tanya Nabi tentang cara bersih dari haid. Ketika Nabi sudah mulai agak detail, kan sudah malu kalau sudah sampai alat kelamin khas perempuan. Makanya ketika Aisyah sadar tuha, maka perempuan itu saat tarik, kemudian saya yang menjelaskan. Ya, belum itu harus lewat mediator, dan mediator itu harus istrinya Rabi. Makanya beneran wong wedok mesti izin takut langsung Kanjeng. Sebab itu hukum-hukum perempuan tahunya mereka lewat istrinya. Istrinya Nabi lewat. Ya, tentu kan istrinya Nabi tidak perlu malu karena istrinya. Terus dari istrinya itu hukum disebar ke semua perempuan. Carane khas, carane jinabah, carane nifas. Bahkan kok carane haji. Termasuk cara-cara basyariah ngadepi itu tadi konflik keluarga dan sebagainya. Nabi itu ya lucu. Jadi kadang ngajari tukaran barang. Ya memang itu basyariah. Nabi itu kalau ada tamu yang namanya Ummu Aiman, itu senangnya karuan. Itu digelar karpet. Itu digelar apa? Itu mesti at-karoni sautuha sauta Khadijah. Aku nak eling suarane Ummu Aiman ini Khadijah. Aisyah kadang ngeglotep, mentang-mentang istri kesayangan Nabi kadang-kadang napa? Ya Rasulullah nyebut Khadijah bosen aku. Wafat abdalakallah khairan minna. Padahal pangeran pun gede sing luwih ayu timbang Khadijah. Warang Aisyah mamono gendera Fatimah sing delok. Mergo Khadijah ibu sinten? Tapi Fatimah ora berkutik, mergo ngerti nek Aisyah kesayangane Kanjeng. Tapi muangkel Fatimah tebul lho, boleh dikomentari tuwek. Wis diganti sing luwen. Akhirnya Fatimah diwarai nasinya ini lah, ben gelam rumah. Jadi nak gelam kudu dilambasno, kayak kudu agak malah ramah. Nabi yang ngajari di sini hadis soheh. Yang ini ada Fatimah, Aisyah apa nih? Tak top-tope gue, iku jenenge perawan untuk duduk. Tetap hebat ibuku, rondo untuk jo. Semenjak itu Aisyah atau ngelek-ngelek Khadijah. Ternyata dia ini dilekek perawan untuk duduk. Khadijah rondo untuk dan kadang-kadang aku yang mau nanti hebat-hebat itu sebab aku mau lagi pisah, aku mau tidur. Pokoknya butuh itu dua nikmat, tawangan di keunggulan ini seperti syukur, udah seperti apa? Tahu saya Fatimah diajari ngono, Aisyah krungu 100 tahun, nggak sinten? Kalau tigane diwale, rondo untuk jo. Aisyah tak ayu-ayu, wong trimo untuk du. Itu tenan. Jadi Nabi, masa Nabi mimpin keluarga persepuan, nggak matur orang. Adanya nggak matur kan ngono, sabar ibadah. Di ibadah sudah kok tidak butuh duit. Ibadah sabar kan nggak butuh duit. Akhirnya dikirim uang ke Mario Modi, dia sabar. Menurut dipikir, nggak pengeran. Ibadah gak modal, sabar kan ibadah gak apa? Pada ibadah sedekah ada juga barang yang mana? Kama kana kaya oleh ana iku min khuluqir rasul setengah sange akhlake kanjeng Nabi ku al haya al kamil sempurna sing iki. Wa kama qad tarwi kaya oleh ngriwayatno apa aku kudu sunnah di pira-pira kitab hadis. Nabi itu asad dari banget apane haya anapane ngrasa isine minal asra. Ini bang wadon rawan fi fikri ing dalem apa pinyitane asra. Di Nabi di watak dasar sangat pemalu. Terus Nabi sangat pemalu harus menjelaskan hal-hal yang terkait hukumnya perempuan. Kayak apa kalau tidak punya mediator yang bernama istri? Kayak apa? Terus Nabi pemalu kudu nerang hukumnya perempuan. Wah, ini sangat butuh istri untuk media. Untuk menjelaskan. Terus sama kana mengkora ana sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam dia stati uku kuwasa sapa Nabi ayu kita. Yen to jawab sapa Nabi angkul di soal samping saben-saben pertanyaan. Yuradu kang den tentokno apa soal alih ing atase Nabi.
Nabi tidak gampang bisa jawab semua pertanyaan yang diajukan perempuan menjadi nisa saking area perempuan. Bisorah hati kelawan penjelasan al-kaminati kan sempurna. Dari karena balik awal sopan Nabi yukan diku ngekei kinayah sopan Nabi ngekei pertemuan Rasulullah. Tiba di akhirnya dalam sebagian dari keadaan. Nah, Nabi akhirnya nak jawab mubang-mubang nganggo bahasa pertemuan kinayah. Nah, repotnya kinayah walaruba malatabab. Akhirnya ora paham to al-fa'atu. Padahal Nabi mubang-mubang ngasih sing takok ya ora apa. Akhirnya ya sudah bujumu antori jilgenati sama jalannya kinayah. Ini menjelaskan pulau tabar modus tinggal nomor kali ini tentang garwan Nabi. Nomor ini nomor kali. Nomor regular 267 menjelaskan ini 267. As-Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Intinya Nabi itu poligami sausé kabudute Khadijah. Jadi Nabi garwa malih sausé kabudute sinten Khadijah. Lah Khadijah kumpul Nabi sekitar 20 tahun. Berarti umur Nabi pinten? 50 langkung 50. Nabi kan garwa Khadijah itu umur selangkung. Okay. Terus Nabi kumpul Khadijah selangkung. Berarti Nabi itu ketika Khadijah kabudut sekitar umur pinten 50 tahun. Itu baru poligami. Nah, pertama sing poligami itu sinten iki nomor kali As-Sayyidah Saudah. Orang pertama sing dipilih nikahi Nabi ba'da wafati Khadijah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Tazawwaja Ali salam ba'da wafati Khadijah. Nabi nikah Sayyidah Saudah sawise kabudute Khadijah. Wa ya Armilatus Sakron bin Amr al-Ansori. Iku garwane Sakron bin Amr al-Ansori. Wal hikmatu te hikmah ikhtiyariha ing dalam milih Saudah. Ma'anaha sak temene Saudah iku akbaru luwih tua panisinan Rasulullah. Lah anak Nabi umure 50 dia luwih tua tinimbang Kanjeng Nabi berarti 55. Ini kalau tentang juga sinetron ana kiai ape poligami, canom-nom ra trimo. Kenyongkone kiai di murid Aisyah wae, nyongkone sing ape di poligami Aisyah wae dong-dong. Apa kiai apa doyan poligami? Sebenarnya di poligami juada tua berpisah dulu. Akhirnya tentang poligami, jadi dukung apa? Poligami. Oh, nak mau orang tentang poligami, tentang ke Aisyah. Berarti podo, jangan-jangan sing nyual saya puji tentang ke caiku. Jajal misalnya di poligami saya puji, puancang, wirem, puasa, kritik. Ada yang tentang. Bola balik tentang mencari nafsu ini. Kalau seneng gambaran sinetron lagi orang kiai itu dia murid akeh termasuk Aisyah wae. Orang kabar kiai itu mau poli. Wah, tanam kono gue enggak kuat. Kalah kesempatan kita. Ya ini dia ngerasa. Wah, orang jadi polemik, punya kiai ini poligami tapi gak baik sampai jodoh tua. Ternyata baik Pak Kiai. Nah ngono zaman nentang ora nentang poligami, nentang berburu ai. Saiki bayang nomor saya puji iku nikahi wong. Ya sareng lah umur 2 tahun lah. Saiki bocah tekan ning dalan-dalan. Kira-kira dadi polemik to. Kira-kira. Dipuji ya? Dipuji jar betul. Mulai wong sudah terjebak permainan media wis biasa-biasa. Jadi kula tuh alon iki. Kula ki sering tak tamu. Cara dinan sing cara dinan maksudnya dia. Kayak saya puji. Kita kono aku lama apa iki. Aku ya rapi iki Indonesia biasa. Tapi urusan wong urusan dhewe. Halal betul. Sampai ngakoni sing ada kok repot. Ara kelar ya wis menang itu terus ya. Mana akbaru dinan Rasul. Annaha kanat minal mukminat al-muhajirat, itu termasuk al-mukminat al-muhajirat. Tufiya anha zawjuha kapundhut anha sanging sauda sapa zawjuha. Garwane sauda badhe rujuk sauda bali menghijrah hadasa asalnya. Jadi garwane dari Nabi mulai hijrah habasatil ula sampai habasatil wes bak dongoten teruntal-untal ngoten garwane kapundhut. Saat bakat monggo dadi sapa sauda faridatan wahidah. Wis ijen dalam kondisi perang, kalau tambah wis ijen ditinggal sing lanang dalam kondisi
perang. Itu kondisi tidak aman. Lamu ailalaha wa lamu ima. Wis ana sing nulung, ana sing rumah. Walau adat ila ahliya, umpama bali sapa sauda ila ahliya maring keluargane sauda. Bak wafat di Zaudia, sakwise kabundute bojone sauda. La akrahuha alas sirki. Ini mau kondisi perang. Yektine padha meksa sapa keluargane sinten sauda, sauda alas sirki. Kalau dia kembali ke Mekah dengan kondisi keluarga sing demus, saiki ora ana sing lanang, mesti dipeksa sih. Ini walau adat ila ahliha ba'da wafati zawjiha la akrahuha alat sirki au azabuha azaban nukra liyaftantinuha anil Misalnya ini benro, gendong melek sampean, anak nabi poligami gak kelang-kelang. Dibule mereka mau membalik ini Mekah cawe itu mesti dipeksa sirik atau disik. Fakta ramo pemilih sebuah kaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafalataha ing nangdung sauda fataja wajah. Mongko nikah itu pun Nabi hak ing sauda. Murid 55. Wahada utaiki wa yahadaiku muntahal ihsan. Itu jadi puncak kebaikan. Ditakrini kelawan mulia anone Nabi laha maring sauda. Jadi nikah ini faktor menghormati sauda. Mereka perjuangannya dari hijrah 2 kali. Mulia anone sauda ala sidki imaniha ing atase bener imane sauda wa ikhlas jalan ikhlasi sauda lillahi wa rasulihi wa alam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihamdihi wa ta'ala wa alhamdulillah. Ya Badiya samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram annabiyya nahnu wa rasulaka Muhammadan rasulaka alim ayatika wa alimuhum kitab wal hikmata tasbihna kana lazim wa rasulan kana mu'minin Allahumma arzuqna ziyad fi sabilika wa la naqabu lawmatal aim warzuqna ya Allah hamla ya Islam halma man ya rawa ya lam anna minkal fadla wal ihsan wa anna minkal auna wal maun ilahana ya Allah barina min quwwatina wa haulina ila quwwatika tamah wa haulika ilahana afnina bi fadlikal amin ya Allah afnina bi fadlikal amin wa fir lana jami'a wa man ya rawa ya lam annaka al-ghafurur rahim wa ilahana anta ar-rahman ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal rahmatika nastaghfir rabbina takilna ila nafsina tarfa'na ayna wa la aqalla bi dzalika nahlika wa lam nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatir samawati wal ardi tasana muslimu wa hidna salihin Rabbi uzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal salihan tardahu wa bi rahmatika ya wa fi ibadika salihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Muhammadin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi ya